Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali dars Alfiyah Ibnu Malik dengan menggunakan syarah dari Syekh Abdullah, yaitu kitab dari Lusalik, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan masih tentang af'alul muqarrabah, roja dan syuru', yaitu kita akan lanjutkan pada bait yang ke 166 dan seterusnya. Ibnu Malik mengatakan wa ka'asa hara. Kata hara adalah ka'asa, seperti kata asa. Maksudnya adalah sama-sama bermakna roja, yaitu sama-sama bermakna semoga. Walakin akan tetapi ju'ila khabaruha hatman bi an muttasila. Walakin akan tetapi khabaruha, khabarnya ju'ila dijadikan bi an muttasila. Muttasila bi an bersambung dengan an hatman secara wajib. Maka Ibnu Malik mengatakan untuk kata hara, maka secara makna dia seperti kata asa, yaitu sama-sama menunjukkan af'alur roja, menunjukkan makna semoga. Namun bedanya adalah untuk kata hara ini khobarnya harus bersambung dengan kataan. Wa alzamu, dan alzamu mereka mewajibkan, yaitu orang Arab ataupun para ulama nahwu mewajibkan ikhlau laqa, kata ikhlau laqa an, wajib bersambung dengan an. Misla hara, sebagaimana kata hara. Wa ba'da ausyaka intifa'an nazura, dan ba'da ausyaka khabar yang terletak setelah kata ausyaka, intifa'an tanpa an, nazura adalah jarak. Maka di sini pembahasan yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang masalah kata hara dan juga untuk khobarnya. Maka poin pertama, kata hara itu sebagaimana kata asa, yaitu sama-sama menunjukkan makna semoga. Kemudian untuk khobar hara, maka khobarnya wajib bersambung dengan an masdariyah, wajib mengandung an masdariyah. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk kata ikhlau laqa. Kata ikhlau laqa ini pun maknanya sebagaimana kata asa, yaitu menunjukkan makna semoga. Untuk khobar ikhlau laqa, maka sebagaimana khobar untuk hara, yaitu untuk khobar ikhlau laqa ini wajib bersambung dengan an masdariyah. Kemudian untuk kata ausyaka, untuk ausyaka artinya adalah hampir, ya af'alul muqarrabah. Maka untuk kata ausyaka sendiri, untuk khobarnya seringnya bersambung dengan an masdariyah. Adapun yang tanpa an masdariyah, maka nazura adalah jarak. Maka ada pembahasan kata hara, kemudian kata ikhlau laqa, dan ada kata ausyaka. Untuk kata hara dan kata ikhlau laqa, keduanya merupakan af'alur roja. Sebagaimana kata asa, itu fi'il-fi'il yang menunjukkan makna pengharapan atau semoga. Kemudian untuk kata ausyaka, maka dia adalah af'alul muqarrabah, fi'il-fi'il yang menunjukkan makna dekat atau hampir.
Maka untuk kata haro dan ikhlaulako, khobar untuk kedua kata ini wajib mengandung an masdariyah. Sedangkan pada kata ausyaka, maka seringnya mengandung an masdariyah. Adapun yang tanpa an masdariyah, maka jarang. Maka ini adalah kesimpulan dari yang disampaikan oleh Ibnu Malik di bait ke-166 dan 167. Ansarah mengatakan, maksudnya adalah inna hara mislu asa fid dilalati ala rojai. Sesungguhnya kata hara itu adalah semisal kata asa dari sisi sama-sama menunjukkan makna roja. Itu menunjukkan makna pengharapan. Terjemah bebasnya semoga. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat hara al-ghaibu an ya'uda. Hara mudah-mudahan al-ghaib orang yang pergi itu atau orang yang hilang itu an ya'uda kembali. Atau dibahasakan bebas, ya, mudah-mudahan yang hilang itu akan kembali. Maka kata hara di sini adalah merupakan ya, af'alur roja. Kemudian kata al-ghaibu ya marfu sebagai isim hara. Kemudian an ya'uda satu kesatuannya dia merupakan khobar hara. Dan kita lihat di sini khobar haranya mengandung an masdariyah. Walakin akan tetapi yajibu fi khobariha, wajib pada khobarnya yaitu khobar hara an yakuna muttasilan bi an, bersambung dengan an, yaitu an masdariyah. Wa mithluha fil wujubi ikhlau laqa. Dan semisal ini ya, juga sama pada kata ikhlau laqa fil wujub dalam masalah wajibnya khobar ikhlau laqa bersambung dengan an masdariyah. Contohnya dalam kalimat ikhlau laqa al-mujahidu fi sabilillahi an yantasira. Ikhlau laqa mudah-mudahan al-mujahidu fi sabilillah, mujahid fi sabilillah itu orang yang berjihad di jalan Allah itu an yantasira menang. Maka ikhlau laqa di sini adalah af'alur roja. Kemudian al-mujahidu di sini marfu sebagai isim ikhlau laqa. Kemudian fi sabilillahi di sini adalah susunan jar majrur. Kemudian an yantasira satu kesatuannya dia merupakan khobar ikhlau laqa fi mahalli nasbin. Dan kita lihat di sini khobarnya mengandung an masdariyah. Wahia dan dia yaitu kata ikhlau laqa lirrojai adalah untuk menunjukkan makna roja, pengharapan atau makna semoga. Kama madho sebagaimana madho yang telah lewat pembahasannya. Wahada makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik. Wa alzamu ikhlau laqa an misla hara. Maka alzamu mereka mengharuskan, mereka melazimkan, itu mereka mengharuskan. Ya, mereka di sini maksudnya adalah orang Arab atau secara khusus ahli nahwunya. Maka mereka yaitu orang Arab atau para ahli nahwu alzamu mengharuskan ikhlau laqa an. Untuk kata ikhlau laqa an mengandung an. Orang Arab ataupun para ahli nahwu mengharuskan untuk khobar ikhlau laqa untuk mengandung an masdariyah. Mislah hara. Hal ini semisal yang berlaku untuk khobar hara. Maksudnya adalah alzamal arabu khabara ikhlau laqa an al masdariyata mislah hara. Maksudnya adalah al-arabu orang Arab alzama mengharuskan khobar ikhlau laqa, khobar ikhlau laqa an al-masdariyata mengandung an masdariyah. Mislah hara semisal untuk kata hara itu semisal pada khobar hara.
Ya, makanya intinya kesimpulannya untuk kata hara dan kata iflaulaka untuk khobarnya wajib untuk mengandung an masdariyah. Summa kemudian zakara beliau sebutkan pembahasan tentang kata ausaka. Ausaka yang tadi kita katakan merupakan af'alul muqarabah. Fi'il yang menunjukkan makna hampir. Maka untuk ausaka wa annahu yaksuru qtiranu khabariha bi'an. Maka untuk kata ausaka maka seringnya khabarnya mengandung kata an. Seringnya khabarnya dilengkapi oleh an masdariyah. Wa yaqillu at-tajarrudu. Dan yang tidak mengandung an masdariyah, ya at-tajarrud. Tajarrud artinya adalah keberlepasan diri. Maksudnya adalah tidak mengandung an masdariyah. Dan yang tidak mengandung an masdariyah itu yaqillu jarang atau sedikit. Faminal iktirani qaulu syairi, dan di antara contoh khobarnya bersambung dengan an masdariyah adalah sebagaimana perkataan penyair. Walau su'ilan nasu at-turaba, seandainya anas, ya, manusia ataupun orang-orang, su'ila, diminta, at-turaba, debu. La'ausyaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Kalimat asalnya adalah la'ausyaku yamallu wa yamna'u idza qila hatu. Cuma dibalik. Jadi di sini kalimat asalnya adalah la ausyaku an yamallu wa yamna'u idza qila hatu. Cuma dibalik menjadi la ausyaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Walau su'ilan nasu at-turaba, seandainya manusia itu diminta debu, ada orang yang minta debu kepada orang lain, la ausyaku maka mereka hampir-hampir an yamallu, ya, merasa jemu, wa yamna'u, dan tidak mau memberikannya, idza qila, apabila dikatakan kepadanya hatu, berikan debu itu. Ya, kurang lebih syair ini menunjukkan sifat dasar manusia yang pelit. Sampai dibuat dalam bahasa hiperbola di sini, seandainya mereka diminta debu, mereka akan tidak mau memberikan. Hatta itu sebutir debu. Ya, maka di sini kata walau, ya, launya di sini adalah litamani, untuk berandai-andai. Itu juga termasuk adat syarat, ya, alat untuk menunjukkan syarat. Kemudian kata su'ila di sini adalah fi'il madhi majhul. Kemudian an-nasu di sini adalah marfu' sebagai naibul fa'il. Kemudian at-turaba, ya, di sini mansub sebagai maf'ul bih. Kemudian la ausyaku, ya, lamnya di sini adalah lam taukid. Kemudian ausyaku, ya, ini dari kata ausyaka termasuk af'alul muqarabah. Kemudian isim ausyakanya adalah dhamir mutasil, yaitu waw jamaah. Kemudian idza qila hatu, ya, yang tadi saya katakan ini kalimat asalnya adalah an yamallu wa yamna'u idza qila hatu. Ya, berarti langsung lompat saja ke khobar ausyakanya. Khobar ausyakanya adalah an yamallu. Khobar ausyakanya adalah an yamallu. Maka di sini kita lihat khobar ausyakanya mengandung an masdariyah. An yamallu. Ya, mereka merasa jemu. Maka khobar ausyakanya mengandung an masdariyah. Seandainya manusia itu diminta debu, maka mereka hampir-hampir merasa jemu, ya, dan tidak memberi, idza qila, apabila dikatakan kepada mereka hatu, berikan kepadaku. Wa minat tajarrudi qauluhu, dan contoh di antara contoh yang menunjukkan bahwasanya khobar untuk kata ausyaka itu bisa tajarrud, tidak mengandung an masdariyah.
meskipun ini kasusnya adalah jarang, adalah semisal perkataan penyair, yusiku man farra min maniyatihi fi ba'di ghirratihi yuwafikuha. Yusiku hampir saja man farra min maniyatihi. Man orang yang farra, melarikan diri. Min maniyatihi, dari kematiannya. Fi ba'di ghirratihi, di sebagian waktu lalainya, yuwafikuha. Hampir saja dia menjumpainya. Ya, orang yang dia melarikan diri dari kematian, maka di sebagian waktu, di beberapa waktu ketika dia lalai, hampir saja dia menjumpai kematian itu sendiri. Ya, kita lihat footnote nomor 2. Al-maniyah. Al-maniyah di sini maksudnya adalah al-mautu, kematian. Kemudian ghirratihi, yang dimaksud dengan ghirratihi di sini adalah dia merupakan jam'u ghirratin, jamak dari kata ghirrah bikasril ghaini, dengan mengkasrah huruf ghainnya kita baca ghirrah, wahya al-ghaflatu, maksudnya adalah al-ghaflah, kelalaian. Kemudian yuwafikuha, apa yang dimaksud dengan yuwafikuha? Ay yusibuha, menimpanya. Wa yaqau 'alaiha, dan menimpanya. Ya, terjadi padanya, menimpanya dan terjadi padanya. Yusiku man farra min maniyatihi fi ba'di ghirratihi yuwafikuha. Ya, orang yang dia melarikan diri dari kematiannya, ya, di sebagian waktu ketika dia lalai, hampir saja dia menjumpai kematian itu sendiri. Maka di sini kita jumpai kata yusiku. Kata yusiku. Kemudian isim yusikunya adalah berupa isim mausul, yaitu kata man. Adapun farra min maniyatihi atau kata farra dan seterusnya, ini merupakan silah mausul dari isim mausul man. Kemudian fi ba'di ghirratihi, ini susunan jar majrur. Kemudian khobar yusiku adalah yuwafikuha. Maka khobarnya terletak di akhir kalimat. Dan di sini khobar yusiku tidak mengandung an masdariyah. Ya, maka yusiku di sini adalah bentuk mudhari dari kata ausyaka yusiku, yang merupakan af'alul muqarabah. Kemudian man yang di sini adalah isim mausul fi mahalli raf'in, ya, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in, isim ausyaka atau isim yusiku. Kemudian farra, kata farra di sini adalah atau farra min maniyatihi, saya permudah, farra min maniyatihi, ini adalah silah mausul dari man. Kemudian fi ba'di ghirratihi, ini susunan jar majrur sekaligus mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian yuwafikuha, dia merupakan jumlah fi'liyah, ya, fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin sebagai khobar ausyaka. Dan di sini tidak mengandung an masdariyah. Maka isim ausyakanya adalah man, maka dia fi mahalli raf'in. Kemudian khobar ausyakanya adalah yuwafikuha. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik. Wa ba'da ausyaka intifa'an nazura. Dan setelah kata ausyaka, yaitu khobar yang terletak setelah kata ausyaka, intifa'an nazura, ya, tanpa intifa. Intifa ini aslinya adalah intifa'u'an. Ada hamzahnya. Intifa'u'an nazura. Intifa tanpa an, nazura itu jarang. Hanya saja di sini hamzahnya kita hilangkan, dipangkas, ya, diringkas. Karena kebutuhan untuk keindahan syair supaya sama dengan bunyi syair sebelumnya. Maka wa ba'da ausyaka, khobar yang terletak setelah kata ausyaka, yaitu khobar ausyaka, intifa'an nazura, tanpa adanya an pada khobarnya, nazura itu jarang.
Wa yuqra'u intifa bil qasri. Di sini dibaca intifa, aslinya adalah intifa'u, ada hamzahnya, intifa'u. Namun di sini dibaca intifa bil qasri dengan memangkas hamzahnya. Kenapa demikian? Lid darurati, karena darurat. Karena ada kebutuhan darurat untuk keindahan bait syair supaya polanya sama atau bunyinya sama dengan bait syair sebelumnya. Wal makna, dan maknanya adalah anna hasfa'an ba'da ausaka nazura. Sesungguhnya menghapus an masdariyah ba'da ausaka pada khabar yang terletak setelah kata ausaka nazura. Apa yang dimaksud dengan nazura? Ai maksudnya adalah qalla, sedikit ataupun jarang terjadi. Fayakunu adamul intifa'i wal kathiru. Sehingga adamul intifa, tidak adanya an, ya, bahasa mudah kita. Nah, sehingga adamul intifa, yaitu keberadaan an masdariyah pada khobar an wal kathiru, maka ini adalah kasus yang sering. Ya, adamul intifa, adam artinya tidak ada, intifa tidak ada. Tidak ada, artinya apa? Ada. Maka adanya an masdariyah yang melekat pada khobar ausaka, maka ini adalah al-katsir, kasus yang sering terjadi. Wal alifu, dan huruf alif yang terletak pada akhiran kata ju'ila dan nazuro, ya aslinya tidak perlu ada alifnya, ju'ila dan nazuro. Tapi di sini ada alifnya. Kenapa? Lil itlaq. Alifnya di sini adalah alif itlaq. Ya, ini adalah untuk keindahan syair. Ya, maka itu adalah pembahasan untuk kata haro, kemudian kata ikhlaulako dan kata ausaka. Maka sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, untuk kata haro dan ikhlaulako, keduanya merupakan sekelas dengan kata asa, yaitu menunjukkan pengharapan. Mereka adalah af'alur raja. Kemudian kata haro dan ikhlaulako, khobarnya wajib mengandung an masdariyah. Kemudian untuk kata ausaka, maka dia merupakan af'alul muqarabah, menunjukkan makna hampir. Dan untuk khobar ausaka seringnya mengandung an masdariyah. Adapun yang tidak mengandung an masdariyah ini jarang terjadi atau jarang dijumpai. Itu adalah inti untuk bait syair ke-166 hingga 167. Ya, kita beralih ke bait berikutnya, itu bait ke-168 dan 169. Ibnu Malik mengatakan, wa mislu kada fil asahi karoba. Kata karoba seperti hukum kada. Wa mislu kada, dan semisal kata kada, dan semisal kata kada, yaitu dari sisi makna, yaitu menunjukkan makna hampir, mereka adalah af'alul muqarabah. Maka antara kada dan karoba ini sama-sama af'alul muqarabah, yaitu menunjukkan makna hampir. Dan juga dari sisi khobarnya sering tanpaan. Khobarnya sering tanpaan. Maka semisal kata kada, semisal hukum yang berlaku pada kata kada fil as-sahih, menurut pendapat yang lebih sahih, adalah berlaku pada kata karoba. Atau kita balik bahasanya, kata karoba hukumnya adalah seperti hukum pada kata kada. Yaitu dari sisi khobarnya sering tanpaan, dan juga dari sisi maknanya sama-sama menunjukkan makna hampir. Fil as-sahih, menurut pendapat yang lebih sahih dalam masalah ini. Wa tarku an ma'adis syuru'i wajaba. Wa tarku an, dan meninggalkan kata an ma'adis syuru'i, ya, pada disyuru', itu pada af'alus syuru', itu pada fi'il-fi'il yang menunjukkan makna syara'a, yaitu menunjukkan makna memulai. Wajaba adalah wajib.
Ya, meninggalkan an-masdariyah pada khobar af'alus syuru' ya, adalah wajib. Contohnya adalah pada kalimat ansa'a as-sa'iku yahdu. Ansa'a as-sa'iku yahdu. Nah, maka di sini kata ansa'a adalah di antara af'alus syuru'. Kemudian as-sa'ik ini adalah marfu' sebagai isim ansa'a. Kemudian kata yahdu di sini adalah jumlah fi'liyah. Nah, dan isim fi'liyah adalah fi'il mudhari. Dia fi mahalin nasbin berkedudukan sebagai khobar ansa'a. Wa tafik kada ja'altu wa akhaftu wa alik. Dan demikian juga kata tafiko. Wa tafiko dan kata tafiko kada. Seperti itu pula. Ja'altu wa akhaftu wa alik. Dan begitu pula untuk kata ja'ala, akhoda, dan aliko. Ya artinya apa? Kata tafiko, kata ja'ala, kata akhoda, dan kata aliko. Ini sama-sama bermakna syara'a atau bada'a, yaitu menunjukkan makna memulai. Intinya di sini adalah pembahasan tentang af'alus syuru'. Nah, di mana af'alus syuru' merupakan fi'il-fi'il yang menunjukkan makna memulai. Dan khobar untuk af'alus syuru' itu wajib, tidak mengandung an masdariyah. Nusarah mengatakan, maksudnya adalah anna karoba mislu kada. Maksudnya adalah sesungguhnya kata karoba itu adalah semisal kata kada. Apa maksudnya? Ya tadi dari sisi makna. Dari sisi makna menunjukkan makna hampir. Menunjukkan karena hampir. Berarti dia termasuk dalam af'alul muqarabah. Fayakunu al-katsiru fiha, kemudian sisi kesamaan yang kedua adalah khobarnya ini jarang melekat dengan an masdariyah. Fayakunu al-katsiru fiha, sehingga al-katsiru fiha kasus yang sering terjadi padanya yaitu pada khobar karoba tajrida khobariha min an al-masdariyati. Ya, tidak mengandung khobarnya tidak mengandung an masdariyah. Wa yaqilu iktiranuhu biha, dan jarang mengandung masdariyah, an masdariyah. Nah, kata karoba ini misal kata kada. Yang pertama dari sisi maknanya merupakan sama-sama af'al muqarrabah. Kemudian yang kedua adalah sama-sama untuk khobarnya sering tidak mengandung an masdariyah. Kalau yang mengandung an masdariyah itu jarang. Fa min tajridihi qaulus syairi, maka di antara contoh yang menunjukkan khobar untuk kata karoba itu tajrid tidak mengandung an masdariyah adalah perkataan penyair. Karobal qalbu min jawahu yadhubu. Karobal qalbu min jawahu yadhubu. Maka di sini adalah kata al-qalbu di sini dia marfu sebagai isim karoba. Kemudian kata yadhubu di sini dia sebagai khobar karoba. Jadi yang perlu kita fokuskan dulu adalah mana isim karoba dan khobar karoba. Maka fokus pada al-qalbu yang sebagai isim karoba. Kemudian yadhubu ini khobar karoba. Karobal qalbu min jawahu yadhubu. Al-qalbu hati ini karoba yadhubu. Karoba hampir, yadhubu pecah. Hampir lelah atau hampir pecah. Min jawahu, karena jawahu. Apa yang dimaksud dengan al-jawa di sini? Kita lihat footnote nomor 1. Al-jawa syiddatu alamil firaqi. Yang dimaksud dengan kata al-jawa di sini artinya adalah syiddatu alamil firaqi. Syiddatu alam, rasa sakit yang sangat, al-firaq karena berpisah.
Ya, hampir hati ini pecah, ya hampir ya, hati ini pecah karena menanggung rasa sakit karena berpisah. Karobal qalbu min jawahu yadhubu. Hampir hati ini min jawahu, ya, karena rasa sakit yang sangat karena berpisah, yadhubu, hampir pecah. Hina qala al-wusyatu hindun ghadubu. Hina, ketika qala al-wusyatu. Apa yang dimaksud dengan al-wusyatu di sini? Kita lihat footnote. Al-wusyatu jam'u wasin. Kata al-wusyat dia merupakan bentuk jamak dari kata wasin. Apa itu was? Wahwa an-namamu. Mereka adalah an-namam, pengadu domba. Ya, orang yang suka melakukan namimah, pengadu domba, as-sa'i lil ifsadi, yang mereka berusaha untuk ifsad, membuat kerusakan di antara manusia, merusak hubungan. Hina qala al-wusyatu, ketika al-wusyatu, para pengadu domba itu mengatakan hindun ghadubu, Hindun sangat marah. Ya, lihat kata ghadub di footnote nomor 1 masih. Kata ghadubu, ya ghadubun aslinya, ghadubun dia merupakan sifatun minal ghadabi, dia merupakan wasaf yang terbentuk itu yang berasal dari kata ghadab, itu marah. Dan di sini dia bentuknya fa'ulun, yastawi fiha al-mudzakkaru wal muannatsu. Dia bisa digunakan untuk menunjukkan muzakkar ataupun muannats. Ka soburin, contoh semisal kata sobur. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang dia bisa digunakan untuk mudzakkar, juga bisa digunakan untuk muannats. Contohnya adalah diantaranya adalah kata-kata yang berpola fa'ulun. Yang diantara kandungan makna kata fa'ulun itu adalah menunjukkan makna sangat. Maka semisal kata sobur itu artinya adalah penyabar. Maka ini bisa digunakan untuk mudzakkar ataupun muannats. Maka kita bisa bilang Muhammadun soburun. Juga bisa kita bilang Aisyatu soburun. Ya, Muhammad adalah penyabar, Aisyah adalah penyabar, tanpa kita tambahkan tak marbutah untuk muannasnya. Maka begitu pula dengan kata ghadub. Ya, kata ghadubun artinya adalah sangat marah. Maka bisa kita bilang Muhammadun ghadubu atau Aisyatu ghadubun, Aisyatu ghadubun misalkan. Ya, Muhammad sangat marah, Aisyah sangat marah misalkan. Ini sekedar contoh. Ya. Maka di antara kata-kata yang bisa kita gunakan untuk bentuk mudzakkar ataupun muannats adalah kata-kata yang berpola fa'ulun. Contohnya adalah soburun, ghadubun, dan yang lainnya. Maka karobal qalbu min jawahu yadubu, hampir saja hati ini karena menanggung rasa sakit berpisah dengannya yadubu, pecah. Hina qala al-wusyatu hindun ghadubu, ketika para pengadu domba itu mengatakan Hindun sangat marah. Maka yang jadi fokus perhatian kita adalah kata karoba, al-qalbu, dan yadubu. Yang tadi kita sampaikan kata al-qalbu di sini dia terkedudukan sebagai isim karoba dan di sini dia marfu'. Kemudian kata yadubu dia merupakan jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il mudhari di sini dan dia fi mahallin nasbin berkedudukan sebagai khobar karoba. Ya, dan kita lihat di sini dia tidak mengandung an masdariyah. Tidak an yaduba tapi yadubu. Maka ini adalah di antara contoh di mana khobar untuk karoba tidak dilengkapi an masdariyah. Wa minal iktirani qaulus syairi, dan di antara contoh yang menunjukkan bahwasanya khobar karoba ini bisa bersambung dengan an masdariyah meskipun ini jarang terjadi adalah perkataan penyair saqaha zawul ahlami sijillan ala dham'i. Zawul ahlam, ya orang yang berakal itu saqaha sijillan, ya memberinya minum sijillan dengan seember ala dham'i pada orang yang kehausan. Waqad karabat a'naquha an taqatta'a. Ya, padahal
Ya. Karobat, ya hampir saja a'naquha, tengkuk-tengkuk mereka antaqatta'a, terpotong. Ya, karena mau mati. Maka yang jadi poin perhatian kita adalah karobat a'naquha antaqatta'a. Maka di sini ada kata a'naquha, tengkuk-tengkuk mereka, ya, leher-leher mereka. Maka di sini ada kata a'naq, dia marfu, berkedudukan sebagai isim karoba. Kemudian khobarnya adalah antaqatta'a. Maka antaqatta'a di sini fi mahallin nasbin khobar karoba. Dan di sini kita lihat dia mengandung an masdariyah. Ya, kita lihat footnote nomor 2 berkaitan tentang syair ini. Zawul ahlam, ya zawul ahlam. Siapa yang dimaksud dengan zawul ahlam? Maksud dari zawul ahlam adalah ashabul uquli, ya, orang-orang yang berakal. Kemudian wayurwa dan juga untuk bait syair ini juga punya riwayat yang lain. Wayurwa dan diriwayatkan bukan zawul ahlam tapi zawul arham. Ya. Kalau zawul arham wahumul aqaribu, maka maksudnya adalah al-qaribu, kerabat. Kemudian sijilan, kata sijil di sini adalah adalu, ember. Mada mafihi ma'un, selama di dalamnya ada airnya. Wajam'uhu sijalun, dan jamaknya adalah sijalun atau sajalun. Fa'in lam yakun fihi ma'un fahuwa dalwun la ghair. Apabila di dalamnya itu tidak ada air, maka itu adalah kita sebut dengan dalwun, ember. Ya, ember tanpa air, la ghair, ya, bukan yang lain. Ya, asijil ataupun asajal di sini maksudnya adalah ember yang berisi air. Adapun kata al-gharbu, az-zanubu, mislus sijil, ya, atau sajal. Nah, kata al-gharb dan zanub itu semisal kata sijil ataupun sajal, yaitu ember yang berisi air. Maknanya sama. Wal baitu, dan bait syair ini adalah li Abi Zaid al-Aslami. Nah, merupakan bait syair yang dibuat oleh Abu Zaid al-Aslami fi hijai Ibrahim ibnil Mughirati, yang berkenaan tentang hijab Ibrahim bin Mughirah, yang beliau ini merupakan waliyul Madinah, gubernur Madinah, min qabli Hisham bin Abdul Malik, ya, sebelum Hisham bin Abdul Malik. Haitsu, di mana madahahu. Nah, Abu Zaid al-Aslami ini memuji beliau. Memuji Ibrahim bin al-Mughirah. Namun, lam yu'tihi syai'a. Namun, si sang gubernur Madinah ini tidak memberikannya apapun. Maka kebiasaan penyair zaman dahulu, mereka mendatangi para pembesar, kemudian melantunkan syair untuk memuji, menyanjung para pembesar itu. Tujuannya adalah supaya mereka dapat hadiah. Ini memuji pembesar, gubernur, tapi ternyata tidak dapat hadiah. Wa dhamiru fi qawlihi, dan dhamir ha pada perkataan Abu Zaid al-Aslami tadi, saqaha, ya'udu ilal uruqi al-mazkurati fi awrid qasidati. Ini kembalinya kepada kata saqaha, ini kembalinya kepada kata al-uruq, ya, pada uruq, kerongkongan al-mazkurah yang disebutkan fi awalil qasidah, di awal bait syair tersebut, ya, yang berbunyi ya madahtu uruqan lin nada masad asara hadisan falam tahmum bi an tatsara bi an tatara. Wal makna, dan maknanya adalah annal ladzina madahtuhum falam ahdu minhum bi syai'in kanu fi siddatin wa ba'sin takadu a'naquhum tataqatta'u minal hajati fa anqadhahum ashabul uquli fa saquhum sijal al-karami wa ajzalu lahum al-ata'a yuridu annahum hadithu ahdin bi ni'matin
lakinnahum la yajuduna ma'a wujudil khairi. Maknanya adalah orang-orang yang aku puji mereka, falam ahdhu minhum bisyai, kemudian aku tidak mendapatkan apapun dari sesuatu pun dari mereka, kanu fi siddatin wa ba'sin, mereka itu dalam keadaan siddah, susah, wa ba'sin dan susah, takadu a'naquhum tataqatta'u minal hajah. Hampir-hampir leher-leher mereka terpotong gara-gara hajah, ya karena saking butuhnya. Fa'anqadhahum ashabul uqul, kemudian ashabul uqul, ya, orang-orang yang berakal menyelamatkan mereka. Wasaquhum, kemudian memberikan mereka minum dengan sajalul karami, ya, dengan ember-ember yang berisi kemuliaan. Wa adzalul lahum al-ata'a, dan memberikan kepada mereka pemberian. Yuridu, dia memaksudkan annahum hadithu ahdin bi ni'matin, bahwasanya mereka ini baru saja mendapatkan nikmat. Lakinnahum la yajuduna, akan tetapi mereka tidak mau berbuat dermawan ma'a wujudil khairi, padahal mereka memiliki banyak harta. Kembali ke permasalahan, maka di sini kita lihat pada waqad karabat a'naquha an taqatta'a, maka di sini khabar untuk kata karaba mengandung an masdariyah. Kembali ke atas, wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa mislu kada fil asahi karaba, semisal kata kada fil asah menurut pendapat yang lebih sahih adalah kata karaba. Kata karaba menurut pendapat yang lebih sahih adalah semisal kata kada. Ai maksudnya adalah inna karaba mislu kada fi kasrati tajarrudi alal asahi kama annaha misluha fi dilalati alal muqarrabati. Sesungguhnya kata karoba itu adalah sama atau semisal dengan kata kada. Dari sisi kasrati tajarrud, seringnya khobarnya tidak mengandung an, masdariyah. Namun alal asahi ini menurut pendapat yang lebih sahih dalam masalah ini. Kama sebagaimana pula annaha misluha. Kata karoba ini semisal kata kada fid dilalati alal muqarrabah. Dari sisi sama-sama menunjukkan makna muqarrabah, menunjukkan makna hampir. Wa hadza huwal asahi fiha, maka ini adalah pendapat yang paling sahih ataupun lebih sahih fiha, berkaitan tentang masalah kada. Fa inna Sibawayh lam yazkur fiha illa at-tajarruda min an. Maka Sibawayh dalam kitabnya yang berjudul Al-Kitab, maka beliau hanya menyebutkan untuk kata kada ini at-tajarrud min an. Khobarnya ini terlepas dari kata an. Beliau tidak sampaikan bahwasanya kata kada ini semisal kata karoba. Kembali ya. Kata karoba ini semisal kata kada. Maka dalam kitabnya yang berjudul Al-Kitab, maka Sibawayh hanya menyampaikan, maka sesungguhnya Sibawayh tidaklah menyebutkan tentang kata karoba kecuali at-tajarrud min an. Kecuali khobar dari kata karoba ini terbebas dari an. Beliau tidak menyampaikan bahwasanya kata karoba ini semisal kata kada dari sisi maknanya. Kalau dicetakan saya langsung ke kalimat wal asahu ma dzakarahu Ibnu Malikin. Namun pendapat yang lebih sahih adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Malik, yaitu kata karoba ini semisal kata kada dari sisi maknanya, sama-sama menunjukkan makna muqarrabah, hampir ataupun dekat. Kemudian juga dari sisi sama-sama khobarnya itu sering tanpa an masdariyah. Bidalil ma taqaddama minas syawahidi, dengan dalil syawahid, ya, bait-bait syair ma taqaddama yang telah lewat penyebutannya, yang telah disebutkan tadi. Baik, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan hari ini berkaitan tentang masalah kata haro, kemudian kata
ilikhlaulako, kemudian kata ausyaka, kemudian di bait syair 168, 169, sebagian sudah kita baca, yaitu berkaitan tentang masalah kata karoba, kemudian af'alus syuru'. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.